dan materi terkait dengan lare atau array. Ya. Oke, silakan di-download materinya dan saya buka sini. Oke, ya, terkait dengan lari ini tingkatan satu tingkat di atasnya variabel, ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Variabel itu ada 3 tingkatan. Ya. Variabel, variabel ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama adalah variabel itu sendiri. Satu variabel, satu istilahnya adalah satu apa ya? Satu variabel, sorry, ya. Nanti variabel satu value. Ya, jadi variabelnya berlaku untuk satu variabel dan isinya juga satu. Ya, contoh variabel i diisi dengan satu, hasilnya i diisi dengan 2, hasilnya. Jadi makanya variabel yang namanya variabel itu adalah satu nama atau satu variabel, isinya ya hanya satu. Kondisi terakhir yang dimasukkan angkanya berapa yaitu. Oke ya, mungkin lebih jelas. Kemudian array. Kalau nggak salah kemarin juga sudah saya jelaskan ini. Satu variabel banyak value. Nah, banyak. Jadi satu variabel namanya variabel, tapi isinya banyak. Ya, variabel, bukan variabel istilahnya ya, array yang nanti akan kita pelajari. Saya punya array i. Array i yang indeks yang ke-0 diisi 1. Array i indeks yang ke-1 diisi 2 dan seterusnya. Jadi array-nya 1, isinya bisa banyak. Nah, jadi mungkin supaya lebih gampang pemahamannya, maka saya tulis seperti ini. Kalau di teorinya, ya ini array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Ya. Oke, baru ini ya, satu tipe, nah, baru baca ya, ini yang benar ya, satu tipe, satu value. Nah, oke, kemudian ini satu tipe value. Oke ya, bisa dipahami mungkin ya. Dan yang terakhir itu adalah record. Record banyak tipe, banyak value. Nah, contoh dari record itu adalah tabel. Nah, gampangannya adalah tabel. Kalian membayangkan tabel. Ya, saya ambil contoh supaya kalian lebih paham lagi terkait dengan variabel, array dan record. Dua sumber yang saya utamakan. Buku dan jurnal ya. Oke, saya inikan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Oke, ini A, B, C, D, E. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. 6, 7, 8, 9, 10. Contoh saja ya supaya paham. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24,
25. Saya rapikan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Asumsinya seperti ini supaya kalian benar-benar paham. Ya. Variabel itu adalah hanya satu. Ya, oke, ini variabel. Oke, kalau array itu adalah yang ini. Sorry. Nah, ini array. Kalau tabel record itu adalah keseluruhan. Ya, kumpulan dari tabel dan array itu disebut record atau sebuah tabel. Variabel itu satu. A isinya satu. Itu variabel. Satu tipe, satu value. Kalau array, satu tipe, banyak value. Kalau record, banyak tipe, banyak value. Oke, ini dulu. Mungkin bisa dipahami atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Bagaimana? Terkait dengan variabel, array, dan record. Nah, nanti kita akan menjelaskan, saya jelaskan terkait dengan array dulu ya. Tahap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Ya. Oke, di sini deklarasi array. Nah, array kalau di Lazarus ya seperti ini. Ya. Titik-titik ini adalah 1 sampai dengan 100. Ini kan satu tipe. Nah, tipenya adalah integer. Ini kalau array, satu tipe, banyak value. Bisa dipahami? Oke. Jadi saya tadi nuliskan yang lebih enak. Ya. Satu tipe, banyak value. Ya. Tipenya adalah integer. Ya. Saya punya array namanya X. Tipenya integer, satu tipe, banyak value. Nah, 1 sampai dengan 100, ini value-nya bisa diisi banyak. Cara penulisan lare atau array, X kurung kurawal kotak. Oke ya. Semua bahasa program sama. Kurung kurawal kotak. Ya, 1 berarti array indeks yang ke-1. Diisi 18. Array indeks yang kedua 5. Bisa dipahami ya? Nanti bisa diulang di video saya ya di YouTube. Semua array indeksnya dimulai dari 0. Ya, bisa dipahami. Array indeksnya dimulai dari angka 0. Tetapi kalian supaya lebih mudah menjalankan, X-nya bisa dimulai dari angka 1. Artinya yang ke 0 nanti dilewati. Gitu ya. Jadi sebetulnya array indeksnya diawali dengan angka 0. Oke, saya tunjukkan langsung apakah array itu diawali dengan angka 0 atau diawali angka 1. Ya. Diawalinya benar angka 0, tetapi angka 1 juga bisa dijadikan nilai awalnya. Begitu ya. Oke, sekarang saya uji coba dengan array. Jadi sekali lagi saya biasanya kalau ngajar itu memang tidak apa ya, ngodingnya tidak saya siapkan supaya saya tidak lupa juga ya. Jadi, maaf kalau agak lama ya. Oke, clear screen boleh. Oke, project 1 saya punya array I misalkan. Oke, contohnya X, array yang angka 1 ya, oke. Tinggal ini saya isi. Atau saya kasih nama lare aja. Lare ini adalah array. Oke.
saya isi 1 sampai 100. Berarti array ini isinya kita siapkan sebanyak 100. Jadi paham ya, kalau ini saya isi 0 sampai 100, maka isinya 101. Karena nolnya ikut dihitung. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita akan mencoba supaya mudah, kalian mungkin bisa pakai ya, 1. Nah, berarti kalau dimulai, nggak usah banyak-banyak, 10 saja, 1 sampai dengan 10. Maka indeks yang ke 0 ini tidak saya pakai. Jadi array indeks yang ke 1 sampai dengan 10. Berarti indeks yang ke 0 itu tidak terpakai. Jadi kalau saya tampilkan maka tidak muncul. Oke, untuk membuktikannya saya pakai for saja supaya cepat. For i. Tapi di sini of integer. Saya butuh variabel i integer. Oke, seperti ini ya. I bikin 2 sama dengan 1, 10. Bikin and right oke, array indeks ke ya, saya concat dengan i sama dengan oke, yang ke i sama dengan concat lagi dengan oke, tarik yang ke 1, yang ke i ya, ikut mulai 1 ya. Oke, ini untuk menampilkan ya. Untuk merekam array ada sendiri for i ya, tidak apa-apa, atau saya bikin 2, ada bingung i dan j. Jadi di sini for j, ini j, ini juga j. Oke, for i 2 sama dengan 1 tuh 10. Bikin. Oke, ini keterangannya memasukkan nilai array. Di sini menampilkan nilai array. Jadi saya simpan dulu ya, supaya tahu isinya. Kemudian di sini bikin, nah ini saya isi, saya masukkan larik yang ke, larik yang ke i, saya isi dengan i. Jadi larik ke 1 saya isi dengan 1. Larik yang indeks yang ke 2 saya isi dengan 2. Kemudian baru saya tampilkan lagi di sini, lariknya kan sudah dapat nih, sudah terekam. Tinggal saya menampilkan larik yang ke j, j-nya berapa? J-nya adalah 1. Maka larik yang ke 1 ya isinya sama, nanti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke, saya coba sekarang. Ini sudah cukup ya. Oke, sederhana sekali. Sama F9. Oops. Do. Oke, ini juga do. Oke, F9. Oops. Oke, salah. Oke, F9. Oops. Kurang. F9. S.
Betul itu sebetulnya ya. Ini Brightland F9. Oke ya. Jadi array indeks yang ke-1 nilainya 1. Karena di sini adalah saya isi dengan angka 1. Oke, sekarang saya tunjukkan bahwa indeksnya ini saya mulai dari angka 1. Akan saya tunjukkan, berarti ini saya mulai dengan 0. Berarti nanti indeks yang ke-0 ada nilainya enggak? Nah, kan begitu. Sampai dengan saya ingin ada 10 nolnya hitung nih, 10 looping. Oke. Hasilnya apa? Atau 10 tetap? Ya. Oke, F9. Nah, itu ya. Nilainya 0. Indeks yang ke-0 nilainya 0. Ya, karena tidak saya isi dengan angka di sini. Gitu ya, bisa dipahami dari contoh ini, larik atau array. Jadi indeks sebetulnya itu semua bahasa program awali dengan 0, indeksnya. Ya. Tinggal kita memasukkan ya, angka, indeksnya itu dimasukin angka berapa saja. Ya. Baru kemudian saya looping. Kalau menggunakan array, biasanya terkait dengan looping. Makanya materi array ini setelah looping. Ya. Oke, ini yang benar saja seperti ini. Yang penting kalian tahu bahwa array dimulai dari angka 0. Tetapi untuk mempermudah supaya kalian bisa menjalankan dengan enak ya pada saat ngoding, maka diawali dengan angka 1. Itu boleh, apa-apa, seperti contoh seperti ini. Ya. Oke, ini akan kopas, kemudian silahkan di. Oke, banyak pertanyaan ya, nggak apa-apa. Nah ini, masih satu. Ini ya, bisa dikopas untuk belajar, ya, untuk memahami dari array itu sendiri. Oke, Mas Adi Farhan Maulidin bertanya, di dalam array, apa boleh ada variabel yang sama, Pak? Tidak boleh. Ya. Artinya kalau membuat ya meskipun kalian mencobanya bisa, tetapi saya menyarankan tidak boleh. Karena kalau nama variabel dan nama array-nya sama akan terjadi crash. Ya. Meskipun nanti ada bahasa program yang memperbolehkan, tetapi dibiasakan berbeda. Oke, Mas Adi Farhan. Ya, itu contoh array sudah saya taruh di chat dan bisa dibuka. Oke ya. Oke, itu untuk array. Ya. Hari ini mungkin saya tidak ngasih tugas, silakan kalian pelajari. Ya. Untuk array saya kira cukup atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Apa-apa, nanti bisa diulang di video YouTube, itu juga akan saya linkkan di Elina ya. Saya taruh linknya kalau sudah jadi. Bagian pertama, latar belakang masalah gitu. Berawal dari sebuah fenomena umum ya. Karena kita bahaskan bisnis. Ya. Jadi array atau larik model programnya adalah seperti ini. Semua bahasa program sama, menggunakan nama variabelnya apa, nama array-nya apa, kurung buka kotak, kemudian bisa diisi variabel, bisa diisi angka. Ya. Kemudian kurung kurawal kotak tutup. Gitu. Ya, jadi itu untuk materi hari ini menggunakan array. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, cukup. Oke ya? Sudah?
Terima kasih. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan terus tetap belajar. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.